Kabar baik Chelsea, Arsenal mundur dari perburuan Ivan Toney. Kans Chelsea untuk mendapatkan jasa Ivan Toney di musim dingin nanti kian terbuka. Rival mereka, Arsenal dikabarkan akan mundur dari perburuan striker Brentford tersebut. Ivan Toney memang punya reputasi yang apik di Inggris. Ia berhasil membawa Brentford promosi ke EPL dan semenjak di EPL, ia produktif mencetak gol untuk TBS. Ketajaman sang striker ini menarik perhatian banyak klub top Inggris. Chelsea dan Arsenal dikabarkan sangat berminat untuk jasa sang penyerang. Menukil laporan The Telegraph, Chelsea saat ini menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa Toney. Karena Arsenal memutuskan mundur dari perburuan sang pemain. Login, Newcastle coba bajak Donny van de Beek. Ada rumor baru terkait masa depan Donny van de Beek. Gelandang Manchester United itu berpotensi pindah ke Newcastle pada musim dingin nanti. Semenjak bergabung dari Ajax, Van de Beek mengalami situasi yang sulit di Manchester United. Ia kesulitan beradaptasi dengan permainan sepak bola Inggris, ditambah ia juga kerap mengalami cedera. Tak ayal pemain asal Belanda itu dikabarkan mulai frustrasi di Old Trafford. Ia berencana untuk pindah klub di musim dingin nanti. Sejauh ini Van de Beek banyak dirumorkan akan pindah ke Turki. Namun Ekrem Konur menyebut bahwa Newcastle baru-baru ini tertarik untuk mengamankan jasanya. Kobie Mainoo, calon jenderal lini tengah baru Manchester United. Sebuah sanjungan diberikan Erik ten Hag kepada Kobie Mainoo. Ia percaya sang gelandang bakal jadi pemain yang krusial bagi Manchester United di masa depan. Kemarin malam, Manchester United bertamu ke Goodison Park. Mereka menantang sang tuan rumah, Everton di pekan ke-13 EPL 2023-2024. Di laga ini, Erik ten Hag memutuskan memainkan Kobie Mainoo sebagai starter. Sang gelandang muda bisa dikatakan tampil dengan impresif selama sekitar 75 menit sebelum ia digantikan Sofyan Amrabat. Ten Hag mengaku terkesan dengan penampilan sang pemuda. Dia, Mainoo, memiliki banyak kualitas yang luar biasa, ungkap Ten Hag kepada MU TV. Nganggur di Bayern Munchen, Manchester United siap comot Thomas Muller. Manchester United nampaknya masih penasaran dengan Thomas Muller. Setan merah disebut-sebut akan kembali mencoba merekrut penyerang Bayern Munchen itu di musim dingin nanti. Nama Muller sejatinya sudah lama dikaitkan dengan Manchester United. Setan merah selalu kepincut dengan aksi apik Muller bersama Bayern Munchen. United sudah beberapa kali mencoba memboyong Muller ke Old Trafford. Namun upaya mereka itu selalu menemui kegagalan. Dilansir Bild, Manchester United masih penasaran dengan Muller. Mereka akan mencoba merekrutnya di musim dingin nanti. Andre Onana, dulu dicaci, sekarang jadi pemilik clean sheet terbanyak di Premier League 2023-2024. Andre Onana perlahan tapi pasti mulai membuktikan bahwa ia adalah kiper yang tepat untuk mengawal gawang Manchester United. Hal ini terlihat dari catatan statistiknya baru-baru ini. Di musim panas kemarin, MU membuat keputusan besar. Mereka memutuskan berpisah dengan David De Gea, kiper yang sudah 12 tahun mengawal gawang mereka dan menggantikannya dengan Andre Onana. Mantan kiper Inter Milan itu menjalani start yang kurang mulus di MU. Ia membuat beberapa blunder sehingga ia banyak dicaci tidak hanya dari pihak rival, bahkan juga dari fans Manchester United. Namun perlahan tapi pasti, Onana mulai membuktikan kualitasnya. Ia kini menunjukkan bahwa ia memang kiper yang layak untuk menjaga gawang Manchester United. Bukayo Saka ungkap cara untuk tingkatkan permainannya. Pemain sayap Arsenal, Bukayo Saka, mengungkapkan bahwa ia menganalisis semua pertandingan yang telah dilaluinya untuk mencoba menemukan solusi saat dikawal oleh lebih dari satu pemain bertahan lawan. Pemain sayap asal Inggris tersebut telah menyumbangkan 6 gol dan 9 assist musim ini, lebih banyak dari pemain Arsenal lainnya, dan ia mengatakan bahwa hal itu terjadi karena ia selalu menonton ulang dan menganalisis semua pertandingannya. Gagal kalahkan Inter, Massimiliano Allegri, Juventus kebobolan gol bodoh. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, menyayangkan ketidakmampuan anak-anak asuhnya mempertahankan keunggulan kontra Inter Milan setelah ditahan dengan skor 1-1 pada derby di Italia, Senin 27 November dini hari waktu Indonesia Barat. Si Nyonya tua sukses membuka keunggulan lebih dulu di Allianz Stadium, Turin, ketika laga bergulir 27 menit melalui Dusan Vlahovic, yang menyelesaikan umpan apik dari Federico Chiesa. Namun, mereka kebobolan hanya 6 menit kemudian akibat gol Lautaro Martinez dalam skema yang hampir serupa dengan gol Vlahovic.
Hasil ini membuat Juventus masih tertahan di peringkat kedua klasemen sementara Serie A dengan tertinggal 2 poin dari Inter Milan yang menjadi pemuncak. Ini juga membuat rangkaian kemenangan Juve terhenti setelah 5 pertandingan beruntun selalu menang di kandang. Sesudah laga, pelatih Massimiliano Allegri menyayangkan ketidakmampuan anak-anak asuhnya mempertahankan keunggulan dan menyebut bahwa mereka kebobolan gol dengan cara yang sangat naif. Tottenham Hotspur tidak tertarik lagi rekrut Trevoh Chalobah. Tottenham Hotspur dikabarkan akan mengakhiri pengejaran mereka atas Trevoh Chalobah di tengah penurunan performa pemain Chelsea berusia 24 tahun tersebut. Dilansir dari Mirror, Tottenham juga dikabarkan telah mengikuti jejak Bayern dan menghentikan pengejaran mereka terhadap sang pemain. Spurs sempat berpikir untuk mendatangkan pemain bertahan baru di bulan Januari dan menempatkan Chalobah dalam daftar incaran mereka. Namun, mereka tidak yakin dengan tingkat kebugarannya saat ini dan mungkin akan lebih baik untuk mengurungkan niatnya. Siap-siap, Dusan Vlahovic bakal bikin MU dan Arsenal patah hati. Dusan Vlahovic kemungkinan akan memperpanjang masa baktinya di Juventus hingga 2026, yang dapat membuat tim-tim seperti Arsenal dan Manchester United kecewa. Rumor mengenai Vlahovic yang akan pindah ke Premier League mungkin akan berakhir karena ia mungkin akan memilih untuk tetap bersama Juve. Striker berusia 23 tahun tersebut memiliki kontrak hingga 2026, dan ia dapat menandatangani kontrak baru untuk memperpanjang masa baktinya. Juve telah merencanakan kesepakatan baru untuk sang striker, dan kini Dusan Vlahovic terbuka untuk memperpanjang masa tinggalnya di Turin. Graeme Bailey dari Team Talk menyebutkan bahwa penyerang berusia 23 tahun tersebut akan bertahan di Italia. Dia tidak akan bergabung dengan Arsenal atau Manchester United. Salib 2 Manchester, Liverpool ingin datangkan Leroy Sané di Januari. Liverpool dikabarkan akan mendatangkan winger Bayern Munich, Leroy Sané, di bulan Januari demi menyalip Manchester United dan Manchester City. Saat ini ada spekulasi yang sedang berlangsung seputar masa depan pemain internasional Jerman tersebut, karena kontraknya di Allianz Arena akan berakhir pada musim panas 2025. Manchester City disebut-sebut ingin membawa pemain berusia 27 tahun itu kembali ke Etihad Stadium, sementara Manchester United juga diyakini terus mengawasi masa depannya. Sementara itu, Liverpool juga disebut-sebut tertarik, dan menurut jurnalis Ekrem Konur, The Reds sangat ingin mendapatkan tanda tangannya saat bursa musim dingin dibuka. Tampil gemilang saat bawa Madrid hajar Cadiz, Rodrigo ikuti jejak Ronaldo. Penyerang muda Real Madrid Rodrigo sukses mengikuti jejak Cristiano Ronaldo usai tampil apik di laga kontra Cadiz, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid berduel lawan Cadiz di pekan ke-14 La Liga 2023-2024 di Estadio Nuevo Mirandilla. El Real tampil dominan meski sempat sedikit kerepotan menjebol pertahanan sang tuan rumah. Pada akhirnya Cadiz bisa mereka hajar 0-3. Rodrigo jadi bintang laga tersebut dengan torehan 2 golnya. Ia juga menciptakan 1 assist untuk gol Jude Bellingham. Rodrigo bahkan terpilih sebagai man of the match di laga tersebut. Rodrigo terlibat dalam penciptaan 3 gol dalam 2 laga beruntun. Menurut catatan Opta, hal itu membuatnya mengikuti jejak legenda Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Ia kini jadi salah satu dari 3 pemain Madrid yang bisa mencatatkan statistik itu di abad ke-21. Selain Ronaldo, 1 pemain lainnya adalah Gonzalo Higuain. Cara Guardiola bikin pemainnya cepat paham, sihir dengan ketampanan. Pep Guardiola cuma menyiapkan Manchester City selama 10 menit sebelum menjamu Liverpool. Ia pun ditanya bagaimana bikin para pemain paham dalam waktu singkat. Manchester City menjamu Liverpool di Etihad Stadium, Sabtu, 25 November 2023, malam WIB lalu. Hasil 1-1 ini di satu sisi tampak mengecewakan untuk kubu tuan rumah, namun di lain sisi juga bisa dibilang patut disyukuri. Man City sedang diganggu isu cedera hingga hanya bisa membawa 8 pemain cadangan dari 9 jatah. Guardiola mengungkap hanya menghabiskan 10 menit untuk memoles timnya untuk taktik melawan Liverpool, termasuk menyerang dan bertahan. Ia masih sempat menjelaskan dengan bercanda, ketika ditanya bagaimana membuat para pemain menyerap informasi yang diberikan. Karena saya mahir dalam hal itu. Saya pria yang tampan dan saya merayu mereka dan kami bisa melakukannya, cetusnya seperti dilansir Daily Mail. Al-Ittihad versus AGMK, Benzema dan kawan-kawan menang 2-1 di Liga Champions Asia.
Al-Ittihad meraih kemenangan 2-1 atas wakil Uzbekistan, AGMK dalam lanjutan penyisihan grup Liga Champions Asia musim ini. Tambahan 3 poin memperbesar peluang Karim Benzema dan kawan-kawan lolos ke 16 besar. Bermain di Metallurg Stadium, Senin, 27 November 2023, Al-Ittihad membuka keunggulan di menit ke-30. Abdirazak Hamdallah menuntaskan umpan terobosan Fabinho dengan tembakan keras yang berhasil melewati celah kaki kiper AGMK, Valijon Rahimov. Hamdallah berhasil menggandakan keunggulan Al-Ittihad 4 menit berselang. Ia menyelesaikan umpan tarik Muhannad Shanketi sebelum membobol gawang Rahimov yang sudah keluar dari sarangnya. Skor 2-0 untuk tim tamu menutup babak pertama. Pada babak kedua, AGMK memperkecil jarak di menit ke-78. Martin Boakie lolos dari jebakan offside sebelum menjebol gawang Abdullah Almayouf. Namun itu tak cukup. Al-Ittihad mampu menjaga keunggulan hingga laga usai. Kemenangan ini membuat posisi mereka kian kukuh di puncak klasemen grup C dengan 12 poin dari 5 laga. Sedangkan AGMK berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan sudah dipastikan tak bisa melaju ke fase gugur. 10 pemain Al-Nassr tahan imbang Persepolis. 10 pemain Al-Nassr ditahan imbang tanpa gol Persepolis dalam lanjutan laga Liga Champions Asia 2023 hingga 2024. Al-Nassr menjamu Persepolis di Stadion Universitas Raja Saud, Senin, 28 November 2023, atau Selasa dini hari WIB pada matchday kelima Liga Champions Asia 2023 hingga 2024. Al-Nassr diketahui sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup E. Meski sudah lolos, armada dari Luis Castro tetap bermain dengan kekuatan penuh menjamu Persepolis. Namun, Al-Nassr gagal memanfaatkan status tuan rumah lantaran harus puas bermain seri 0-0 melawan Persepolis. Bahkan mereka harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-17 usai Ali Lajami di kartu merah langsung akibat melakukan pelanggaran keras. Hasil seri kontra Persepolis membuat Al-Nassr tetap kokoh di puncak grup E dengan koleksi 13 poin.